Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Aqidah Salaf karya Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan muqaddimah yang pertama dan terakhir kita membahas tentang kalamnya Ar-Razi berkaitan dengan dalil-dalil sam'iyah dan aqliyah, di mana kesimpulan dari pernyataannya dinyatakan oleh beliau bahwa wajib mendahulukan akal kemudian baru nakal. Adapun dalil-dalil nakliyahnya maka imma ditakwil atau ditafwid. Berikutnya di sini penulis hafizahullah taala beliau memberikan komentar terhadap apa yang dinyatakan oleh Ar-Razi ini. Beliau katakan sesungguhnya apa yang telah dikatakan oleh Ar-Razi atau juga oleh orang yang sebelumnya seperti Al-Ghazali dan selain daripada mereka berdua dari kalangan mutakallimin, itu merupakan dasar yang sangat utama dan undang-undang yang sangat besar yang mereka buat di dalam membina dan membangun i'tiqad atau keyakinan mereka. Tentu ini berseberangan dengan prinsip dasar ahli sunnah di dalam menetapkan akidah. Kemudian beliau komentari, mereka mengawali dengan mengatakan apabila dalil-dalil sam'iyah naqliyah yakni nas Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan dalil-dalil aqliyah, pernyataan ini kemudian beliau komentari bahwa pernyataan ini tidak tepat. Telah ada sejumlah jawabannya sebelum pembahasan kita ini, bahwa nas Al-Quran dan Sunnah atau yang disebut dengan dalil-dalil sam'iyah naqliyah selamanya tidak akan pernah bertentangan atau berlawanan dengan dalil-dalil aqliyah. Sehingga apa yang dinyatakan di sini awal pernyataannya saja sudah bermasalah. Begitu kan? Ar-Razi mengatakan apabila dalil-dalil sam'iyah, naqliyah berseberangan, bertentangan dengan dalil-dalil aqliyah. Ini pernyataan ini saja sudah pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena dalil-dalil naqliyah tidak akan pernah bertentangan atau berlawanan dengan dalil aqliyah. Maksudnya adalah tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sahih, akal yang sharih, akal yang memiliki ketegasan. Dia akan dianggap bertentangan ketika akal yang dimaksud itu adalah akalnya kaum khalaf mutakallimin seperti Ar-Razi dan juga kawan-kawannya. Demikian juga telah saya terangkan bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan dengan seterang-terangnya tentang dalil aqliyah.
Nah ini kata beliau ya. Kemudian ketika mereka telah memastikan bahwa dalil-dalil sam'iyah dan akliyah memungkinkan dapat bertentangan atau berlawanan satu dengan yang lainnya, maka mereka pun akhirnya menetapkan 3 kemungkinan dengan keputusan akhir, di mana mereka telah mewajibkan mendahulukan ra'yu. Ujung-ujungnya ke situ. Akhirnya pada titik kesimpulan bahwa mendahulukan akal, mendahulukan ra'yu itu wajib ya sebelum wahyu. Jadi wahyu itu di nomor 2 kan. Yang di nomor pertama kan itu ra'yu, akal dulu. Inilah ketiga macam kemungkinan yang keluar dari mereka disebabkan mereka telah masuk ke dalam perut-perut filsafah. Taib. Kemungkinan pertama kata mereka, ini versinya mereka, dijamak. Kemudian mereka mengatakan bahwa hal seperti ini mustahil. Mustahil. Karena dengan sendirinya berarti telah menjamak, mengumpulkan di antara 2 yang bertentangan, yakni dalil sam'iyah dan dalil akliyah. Jadi yang ini tidak mungkin kata mereka. Kemungkinan yang kedua ditolak atau dibatalkan kedua-duanya. Mereka juga mengatakan, oh ini juga mustahil, tidak mungkin ditolak. Dalil naql juga dalil akal tidak mungkin ditolak. Karena dengan menolak keduanya, ya berarti dia telah mendustakan 2 yang berlawanan. Kemungkinan ketiga, mendahulukan dalil-dalil sam'iyah naqliyah dari nas Al-Quran dan Sunnah. Itu didahulukan daripada dalil-dalil akliyah. Ini kemungkinan ketiga. Maka lagi-lagi mereka mengatakan ini pun mustahil kata mereka. Karena sesungguhnya yang menjadi dasar bagi dalil-dalil naqliyah sam'iyah itu adalah akal. Nah, di sini nih cacatnya. Mereka menyatakan bahwa yang menjadi dasar bagi Al-Quran dan Sunnah itu adalah akal. Kalau sekiranya kita mendahulukan dalil sam'iyah dari akal, maka yang demikian itu merupakan celaan bagi akal. Itu jalan pikirannya mereka. Jadi kalau kita dahulukan Al-Quran, dahulukan dalil Sunnah, ini celaan dong kepada akal. Karena akal itu versinya mereka, dia asas, dia dasar ya dari Al-Quran dan juga Sunnah. Sedangkan celaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar, akal kan kata mereka itu dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika para jamaah yang dirahmati Allah, akal ini yang menjadi dasar ini tercela, maka juga menjadikannya ya dalil nakal juga menjadi tercela. Jadi celaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar, yang dimaksud adalah akal yang mereka telah menjadikannya sebagai dasar, maka dengan sendirinya itu merupakan celaan terhadap dalil sam'iyah atau naqliyah. Begitu kata mereka. Jadi akal itu kan dasar kata mereka dari Quran dan Sunnah. Nah kalau kemudian wahyu Quran dan Sunnah ini dikedepankan, didahulukan, berarti kan celaan kepada akal. Karena akal pondasinya. Begitu. Nah kalau yang menjadi dasar itu sudah tercela, maka otomatis ya yang sesudahnya pun tercela. Artinya apa? Kalau kita mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal, ini sama saja celaan bagi akal itu sendiri dan celaan bagi Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka nggak mau itu. Akalnya jadinya tercela, Al-Quran dan Sunnahnya juga tercela, sehingga sampai kepada titik kesimpulan, oh kalau begitu akal yang harus didahulukan.
baru kemudian wahyu, supaya Al-Quran dan As-Sunnah tidak tercela. Versinya mereka begitu. Ya. Justru inti kesimpulan mereka inilah yang berseberangan dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, karena mereka mendahulukan akal dengan versinya mereka supaya menjaga akal itu sendiri, supaya menjaga Al-Quran dan Sunnah itu sendiri dari celaan, maka mereka juga tidak mungkin meninggalkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau akal yang didahulukan, terus bagaimana nih dengan nas-nasnya? Nah, akhirnya tadi ya, mereka keluar dari lubang buaya masuk ke lubang macan. Artinya dua-duanya celaka. Dua-duanya celaka, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, mereka akhirnya bersikap kepada nas Al-Quran dan nas Sunnah dengan jalan takwil dan tafwil. Lagi-lagi takwil dan tafwil juga ini prinsip yang berseberangan dengan prinsip dasar ahlis sunnah wal jamaah. Bisa dipahami ikhwan? Nah, begitu. Kemudian mereka menetapkan bahwa semua yang datang dari dalil-dalil syariah nakliyah, yakni dari nas Alkitab dan As-Sunnah, wajib mengikuti dasar atau undang-undang yang telah mereka buat ini, seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi di atas. Nah, akhirnya menjadi satu prinsip, satu kaidah yang kemudian diwariskan turun-temurun. Ya, sampai saat ini kan ada gaya bagaimana orang menakar-nakar wahyu itu dengan akal. Ketika tidak masuk di akal, ya mohon maaf, itu ditakwil saja. Walaupun sahih, walaupun itu dari ayat. Kalau tidak masuk di akal, tidak bisa diterima. Ini tidak masuk ke akal nih. Akhirnya mereka mentakwilnya atau mentafwil. Dua-duanya ini adalah jalan kebatilan, berseberangan dengan prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Baik. Oleh karena itu, setiap dalil syariah nakliyah dari Alkitab dan As-Sunnah yang setuju atau berkesesuaian atau tegasnya tidak bertentangan menurut prasangka mereka yang batil, tidak bertentangan dengan dasar yang mereka buat. Tadi apa dasar yang mereka buat? Kesimpulannya mendahulukan akal, gitu ya. Nah, kalau ada wahyu tidak bertentangan dengan prinsip dasar mereka, yakni tidak bertentangan dengan akal, maka baru mereka akan menerima wahyu itu. Akan tetapi apabila dalil syar'i nakli dari Alkitab dan As-Sunnah itu bertentangan dengan dasar yang mereka buat menurut prasangka mereka yang batil, maka mereka tidak akan mengikutinya, mereka tidak akan menerimanya. Mau itu datangnya dari Al-Quran yang jelas-jelas mutawatir, kemurniannya dijaga, ataukah dari hadis-hadis sahih yang juga sebagaimana Al-Quran yang dijaga kemurniannya, begitu ya. Mereka nggak bisa mengikutinya, tidak mau mengikutinya, tidak mau menerimanya. Kenapa? Kenapa? Berseberangan dengan prinsip dasar mereka, begitu. Jadi selalu akal yang menjadi penilainya, selalu akal yang menjadi hakimnya. Jika Al-Quran dan hadis itu masuk di akal mereka yang sangat terbatas, akal yang guncang, akal yang bermasalah, begitu ya, masuk di akal mereka, oh diterima. Tapi kalau tidak masuk di akal mereka, mereka tolak. Tidak bisa ini, tidak bisa diikutin. Lalu terus bagaimana? Mereka tidak membiarkan begitu saja ditolak. Mereka tetap memakainya, tetapi dengan cara ditakwil, dengan cara ditafwid. Dua cara ini, yang lagi-lagi dua cara ini berseberangan dengan prinsip dasar ahli sunnah. Jadi
orang kalau sudah main takwil, ketika ada Al-Quran dan Sunnah yang tidak masuk di akal mereka, ini sudah. Ini jalan metode yang keluar daripada metode ahli sunnah wal jamaah. Ditakwil dan ditafwid. Nah, kita nanti bahas nih, takwil ini apa maksudnya. Yang mereka maksudkan dengan takwil itu ternyata adalah takwil batil. Takwil itu pada dasarnya dia satu istilah. Maknanya adalah penjelasan atau tafsiran. Itu takwil. Tapi yang dimaksud takwil oleh mereka itu adalah takwil yang batil. Adapun tafwid, ya, tafwid itu para jamaah yang dirahmati Allah, mereka memasrahkannya kepada Allah, tidak mau tahu. Wah, ini mah tidak masuk di akal nih ayat. Ini hadis saya ini nggak masuk di akal kita. Sudah, pokoknya gimana Allah aja. Yang hakikatnya itu kejahilan, tidak mau belajar. Nanti akan dibahas satu-satu. Taib para jamaah. Kita bahas dulu tentang takwil yang mereka tempuh. Jadi takwil yang dimaksudkan oleh mereka adalah takwil batil. Apa itu? Memalingkan dari arti atau makna nas yang zahir atau makna nas yang hak, yang benar, kepada makna yang lain yang batil. Makna lain yang batil ini adalah hasil keputusan akalnya mereka. Begitu. Nanti akan ada contoh-contohnya. Kalau Allah itu punya tangan, ini tidak masuk di akal, gitu kan? Nah, terus gimana ayat dan hadis yang menjelaskan tentang tangan Allah? Nah, mereka takwil, ditakwil. Oh, itu maksudnya bukan tangan hakiki, itu maksudnya adalah kekuasaan. Nah, itu contohnya. Dan itu bukan prinsip dasar ahli sunnah. Mereka mentakwil. Gara-gara mereka menyatakan ini tidak masuk di akal. Masa Allah punya tangan? Terus apa bedanya sama manusia? Gitu ya. Dia lupa bahwa kalau sedang membahas asma dan sifat Allah, berarti kita sedang membahas Allah. Ingat ya, kalau sedang membahas asma dan sifat, tauhid asma sifat, berarti kita sedang membahas Allah, bukan sedang membahas makhluk. Maka singkirkan dulu ya, singkirkan dulu gambaran kita tentang makhluk, karena kita sedang membahas tentang nama dan sifat Allah. Nah, mereka lupa dengan itu. Akhirnya ya gambarannya ke makhluk, padahal laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, simpel sesungguhnya. Artinya akidah Islam itu akidah yang jelas terang benderang dan tidak bertentangan, tidak berseberangan dengan akal yang sehat. Mudah sebetulnya kaidahnya. Cuman mereka yang membuat ribet. Ya begitulah. Orang kalau belajar filsafat begitu, bingung sendiri. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Takwil dengan arti seperti ini, yakni memalingkan nas yang zahir, makna yang hak dari nas Al-Quran ataupun sunnah kepada makna yang batil, yang mengikuti keputusan akal mereka. Sama sekali model seperti ini, takwil batil seperti ini tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk al-a'immah al-arba'ah, imam yang 4 dari para imam madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya dari salafun salih. Tidak dikenal jalan metode seperti itu, enggak dikenal di kalangan salafus salih. Jadi itu bukan metode beragamanya kaum salaf. Baik, para jamaah. Dan takwil yang sangat batil ini pada hakikatnya adalah merupakan tahrif, yakni perubahan terhadap nas, baik lafaz ataupun maknanya, dari makna yang hak kepada makna yang batil. Dan ini semua hanya dikeluarkan oleh kaum mutakallimin yang dengan sebab takwil atau tahrif ini mereka telah merubah nas Alkitab dan As-Sunnah
khususnya adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Rabbul Alamin. Kemudian beliau kasih contoh nih tentang takwil batil mereka. Contohnya istiwa. Ada sekitar 7 ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang istiwanya Allah, yakni bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya yang sesuai dengan kemuliaan dan kemahatinggian serta kemahabesaran Allah. Mereka mentakwil sifat istiwa Allah itu dengan istaula yang artinya berkuasa. Nah, ini contoh takwil batilnya mereka. Istiwa itu maklum, ya, maklumun fil lughah. Dalam bahasa Arab namanya istiwa itu dimaklumi. Maksudnya dipahami maknanya. Ya, dan tidak ada istiwa itu maknanya istaula. Istiwa itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya secara bahasa seputar tinggi, naik, di atas, begitu ya. Jadi tidak ada kemudian makna istiwa jadi istaula. Istiwa itu tinggi, naik, di atas, ya. Maka kalau Allah disebutkan istawa 'alal arsy, berarti Allah berada tinggi di atas arsy, terpisah dari seluruh makhluknya. Allah maha tinggi kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah, mereka mentakwil dengan takwil yang batil, kemudian diartikan dengan istaula. Kemudian tangannya Allah, yadullah, mereka rubah artinya menjadi kekuasaan. Wajahnya Allah, mereka rubah artinya menjadi zatullah, zatnya Allah. Kemudian maji'ullah, datangnya Allah, mereka rubah menjadi datang keputusannya. Jadi bukan Allah yang datang, tapi yang datang itu keputusannya. Demikian pula dengan sifat nuzul, sifat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, seperti yang datang dalam hadis masyhur bahwa Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Mereka kemudian mentakwil dengan takwil batil sifat nuzul ini dengan mengatakan bahwa yang nuzul itu bukan Allah, tapi yang nuzul itu rahmatnya dan lain sebagainya. Kemudian beliau sampaikan di sini di footnote-nya, lihat sebagian ayat dan hadis di muqaddimah yang ketiga. Berarti nanti ya. Di muqaddimah yang ketiga, ketika saya menjelaskan perbedaan antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf mutakallimin dalam masalah-masalah ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa contoh yang beliau sampaikan, dan begitulah seterusnya dari takwil mereka yang sangat batil terhadap sifat-sifat Allah yang datang dari nas Alkitab dan As-Sunnah. Apa yang mereka lakukan ini seperti perbuatannya ahlul kitab yang suka merubah-rubah makna kalamnya Allah di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Baik, para jamaah. Itu takwil versinya mereka. Jadi kalau mereka mengatakan nas Al-Quran dan hadis harus ditakwil, itu pasti yang mereka maksud adalah takwil batil, merubah makna dari zahir nas kepada makna lain, ya, yang batil, yang tidak ada petunjuknya di dalam syariat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sedangkan arti takwil yang benar dan telah dikenal oleh kaum salaf itu ada 2 macam makna takwil. Yang pertama adalah hakikat, yakni menjelaskan menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu. Itu takwil dengan makna hakikat. Kemudian makna yang dikenal di kalangan para ulama salaf ketika menyebutkan ungkapan takwil itu maksudnya adalah tafsir, ya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari,
Kalau kemudian mau menjelaskan ayat, itu ungkapan kalimatnya wa ta'wilu hadhil ayat. Sedangkan takwil ayat ini begini. Nah, yang dimaksud oleh Imam At-Tabari dengan ta'wilu hadhil ayat itu maksudnya adalah nama lain dari tafsir. Seolah-olah beliau mengatakan wa tafsiru hadhil ayat, tafsir dari ayat ini. Nah, itu makna takwil yang sesungguhnya. Ada pada dua makna. Pertama, menjelaskan tentang hakikat sesuatu. Kemudian yang kedua, makna takwil itu adalah tafsir. Nah, kalau menurut mutakallimin tadi, takwil itu apa? Merubah makna zahir nas kepada makna lain yang batil, ya. Begitu ya. Dan kalau kaidahnya seperti itu, ikhwan, itu bisa jadi banyak itu takwilnya. Tangan kan tidak mesti diartikan dengan kekuasaan, ya. Bisa juga dengan kekuatan, bisa juga dengan macam-macam, jadi banyak sekali. Nah, itu gara-gara takwil yang batil. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun tafwid, nah ini sikap mereka ketika bersikap kepada Al-Quran dan Sunnah yang tidak masuk di akal mereka. Selain ditakwil, ada juga cara yang kedua yang mereka tempuh, namanya tafwid. Pakai dha belakangnya, tafwid. Baik. Apa itu tafwid? Tafwid itu ya kalau secara bahasanya menyerahkan, memasrahkan. Begitu ya. Tafwid yang menjadi sikapnya mutakallimin pada hakikatnya, kata beliau di sini, itu kejahilan atau kebodohan terhadap arti atau makna dari nas Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, beliau kasih contoh di sini, ketika Allah berfirman bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, maka kaum mufawwidah, kaum tafwid, mereka mengatakan, oh kami tidak tahu apa itu istiwa, gitu ya. Istiwa itu apa? Begitu para jemaah. Kami tidak tahu, kami nggak ngerti, kami jahil. Makanya sudahlah, pasrahkan aja ke Allah. Ini nggak masuk akal soalnya. Akhirnya mereka, sudah gimana Allah aja itu maksudnya apa, gitu ya. Kita serahkan saja arti atau makna yang dikehendaki dengan istiwa itu kepada Allah sendiri yang mengucapkan kalimat ini, yang berfirman dengan kalimat ini. Karena hanya Allah yang maha mengetahui arti sebenarnya dari istiwa itu. Adapun selain Allah tidak ada satupun makhluk yang tahu arti atau maknanya. Nah, ini kaum mufawwidah namanya. Baik, para jamaah. Kalau kaum takwil namanya apa? Mu'awwilah, itu istilahnya. Perbuatannya nifak, orangnya disebut munafik. Perbuatannya Islam, orangnya disebut Muslim. Perbuatannya iman, orangnya disebut mukmin. Perbuatannya takwil, maka orangnya disebut mu'awwilah. Perbuatannya tafwid, orangnya disebut mufawwidah. Itu istilahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi contohnya begitu. Contoh gambaran kaum mufawwidah itu, kalau dia mendapatkan nas dari Al-Quran tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang gak masuk di akal mereka, ini tidak masuk di akal, sudahlah ditafwid aja. Itu mah gimana Allah, terserah Allah. Kita mah gak tahu, kita mah jahil. Allah yang hanya tahu ya tentang makna dari itu. Nah, inilah yang mereka maksud dengan tafwid. Jadi penjelasannya nih, menurut mereka kaum mufawwidah ini, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
masih di kitab rujukan yang sama. Jadi rujukan beliau ini memang kebanyakannya dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni kitab yang berjudul Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqal. Karena memang di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah luar biasa menjelaskan ya bantahan-bantahan kepada kaum mutakallimin. Jadi menurut kaum Mufawwidah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, versinya kaum Mufawwidah kalau mereka punya anggapan seperti itu, punya jalan seperti itu, ayat-ayat atau nas-nas yang tidak masuk di akal mereka kemudian ditafwid, dipasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para jamaah dirahmati Allah, sama saja. Yang seperti ini berarti mereka menyatakan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah, kemudian para sahabat dan para tabi'in, mereka semua tidak mengetahui apa-apa tentang arti, tentang makna dari ayat dan surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah tentang sifat-sifat Rabbul Alamin. Berarti apa maksudnya? Orang-orang Mufawwidah ini, para jamaah, itu hakikatnya mereka orang-orang yang mentok'an, mencacati, mencela malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat Nabi, orang-orang yang pertama kali mendapatkan pelajaran wahyu Al-Quran dan Sunnah. Apa celaan terhadap mereka? Mereka itu nggak paham apa-apa, nggak ngerti apa-apa, menyampaikan Al-Quran tapi nggak paham artinya. Paham maksudnya? Berarti seolah-olah Nabi Muhammad itu tidak pernah menegaskan dan menjelaskan. Ya, sehingga ada ayat-ayat yang kemudian tidak dipahami maknanya. Ada memang ayat yang tidak dipahami maknanya, tapi karena memang itu tidak ada penjelasannya. Kalau ini kan ada penjelasannya. Gitu ya. Kayak huruf-huruf muqatta'ah. Ini Allahu a'lam bimuradih. Huruf-huruf yang muqatta'ah di awal-awal surat, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad tha yasin, alif lam mim ra, ya, nun qaf, begitu ya. Nah, itu huruf-huruf muqatta'ah. Memang itu tidak diketahui maknanya, tidak ada penjelasan maknanya. Tapi kalau nama-nama dan sifat-sifat Allah ini begitu tegas, Allah dan Rasulnya menjelaskannya apa yang memang dijelaskan, begitu ya. Maknanya juga dipahami. Kalau huruf muqatta'ah kan tidak dipahami. Kalau nama-nama dan sifat Allah itu huruf atau sudah berupa kata, kalimat. Kata dan kalimat yang ma'lum fil lughah, dipahami di dalam bahasa. Yadun, yadun itu dipahami dalam bahasa Arab. Wajhun, yadun tangan, wajhun wajah, gitu ya. Maji'un, ya, maji itu datang, nuzul itu berarti turun, ya, ghadab berarti murka, marah, makar, ya, dhahik itu tertawa. Ini makna-makna yang dimengerti di dalam bahasa Arab. Beda dengan huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim. Ini kan sudah bukan kata, bukan kalimat, tapi rangkaian huruf. Namanya saja huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah, terpotong-potong. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kaum Mufawwidah ini seolah-olah mereka menyatakan, malaikat Jibril itu menyampaikan Quran, ya, menyampaikan sesuatu yang tidak dia mengerti. Nabi Muhammad itu menyampaikan ayat Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran, tapi Nabi sendiri nggak paham. Begitu. Para sahabat itu diajari Al-Quran, kemudian mereka mendapatkan ilmu Al-Quran dari Nabi, tapi para sahabat tidak paham dengan Al-Quran itu. Nah, ini jelas ta'an, ya, ini celaan yang mereka lontarkan untuk malaikat Jibril, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk para sahabat, untuk para tabi'in, ya, dan untuk para ulama Rabbani dari zaman ke zaman yang mereka memahami tentang nas-nas asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa di surat Thaha ayat yang kelima. Ada sekitar 7 tempat di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa dirinya beristiwa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah yang bersemayam di atas arasy. Dan yang selainnya dari ayat-ayat sifat, Nabi SAW tidak mengetahui arti atau maknanya. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam akhir, dan yang selainnya dari sabda-sabda beliau yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, apakah beliau sama sekali tidak tahu semua arti dan makna dari perkataan beliau sendiri? Bahkan makna yang ditunjuki oleh ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tidak ada yang mengetahuinya selain daripada Allah. Ya. Tentu ini tidak mungkin. Ya. Mereka kaum mufawwidah mutakallimin telah menyangka bahwa inilah sebenarnya madhab salaf, versinya mereka. Yakni celakanya mereka telah menyangka, tentu dengan prasangkaan yang batil, bahwa madhab tafwid adalah madhabnya kaum salaf. Karena itu sebagian manusia telah menyangka ketika mereka mengetahui bahwa Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, bermadhab dengan madhab tafwid, mereka mengatakan bahwa Hasan al-Banna bermadhab dengan madhab salaf. Ketahuilah para jamaah sekalian, ini poin penting, yang dinafikan, yang ditiadakan oleh kaum salaf itu adalah ilmu kaifiyatnya. Jadi kalau prinsip ahli sunnah, prinsip kaum salaf menggunakan prinsip tafwid, itu hanya pada ilmu kaifiyat. Ilmu kaifiyatnya, maksudnya tentang bagaimananya sifat Allah. Nah, kaum salaf memasrahkannya kepada Allah. Jadi kalau kaum salaf menggunakan metode tafwid, itu hanya pada sisi ini saja. Bisa dipahami ini? Kenapa? Kenapa ini ditempuh oleh kaum salaf? Karena mereka tidak ada ilmu tentang itu. Loh, kenapa mereka enggak berilmu? Karena Allah dan Rasulnya sendiri tidak pernah menjelaskan kaifiat wajahnya Allah itu gimana, kemudian kaifiat tangannya Allah itu gimana, kaifiat turunnya Allah itu bagaimana. Ini tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak pernah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka mereka memasrahkan kaifiatnya kepada Allah, sehingga Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul. Kaifiat daripada sifat-sifat Allah itu tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Bukan karena para ulama malas mengkaji, mendalami dan mempelajari, tidak. Tapi karena memang tidak pernah ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Begitu. Nah, kalau kaum mufawwidah itu semuanya ditafwid. Ya lafadznya, ya maknanya, ya semuanya ditafwid. Dan sekali lagi beliau tekankan di situ hakikatnya ini adalah kebodohan, ya kejahilan, ya kaum mufawwidah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu yang ditafwid oleh ahli sunnah adalah kaifiyatnya, karena memang mereka tidak mengetahuinya, tidak mendapatkan penjelasannya. Bukan berarti para jamaah yang dirahmati Allah mereka meniadakan maknanya, meniadakan hakikatnya dari Allah. Allah sendiri yang menyebutkan Allah memiliki sifat-sifat itu. Berarti memang Allah wajib diyakini memiliki sifat-sifat tadi. Tapi kaifiatnya kita nggak tahu. Ya, kaifiatnya tidak tahu. Wajah Allah hanya akan dilihat kapan? Kapan ikhwan? Di surga Allah. Ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafwidnya kaum salaf terhadap kaifiat, ya, kaifiat dari sifat-sifat Allah bukan berarti menolak Allah itu memiliki sifat-sifat itu, tidak ditolak.
maknanya, ketetapan sifatnya, begitu ya. Keimanan kepada sifat tersebut tidak ditolak. Ya, mereka tidak menolaknya, mereka tetap menetapkannya. Tapi ilmu kaifiyatnya, nah itu yang mereka tidak punya hak untuk berbicara di situ. Kenapa? Karena sifat ahli sunnah itu, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Apa yang tidak datang ilmunya, mereka tawakuf. Ya. Mereka tawakuf. Artinya tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskannya, tidak menjelaskannya, Rasul pun demikian. Para salafus saleh dari zaman ke zaman, mulai dari semenjak sahabat pun tidak menjelaskannya, maka jangan berani-berani kita menjelaskannya. Begitu ya. Waqif haitsu waqafal qaum. Kan begitu. Di muqaddimah Lum'atul I'tiqad, waqif haitsu waqafal qaum. Dan berhentilah engkau, diamlah engkau dari apa yang didiamkan oleh kaum salaf. Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasulnya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu yang dinafikan, itu yang tidak diilmui tentang ilmu kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bertanya tentang kaifiyat, wal kaifu majhul, karena kaifiyatnya majhul, tidak diketahui, wasu'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah ini adalah kebid'ahan. Jadi tidak boleh ada pertanyaan bagaimana sifat Allah itu. Kalau kemudian ada sifat istiwa, tidak boleh kita bertanya bagaimana ya istiwanya Allah itu, naik dulu atau gimana dulu, posisinya gimana. Itu bicara kaifiyat. Maka itu tidak boleh dipertanyakan. Kenapa? Karena ini tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran, tidak ada penjelasannya di dalam sunnah Nabi. Para sahabat pun ketika mendapatkan ayat-ayat sifat, mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kaifiyat sifat tersebut. Taib. Sebagaimana zat Allah, kita mengimaninya dan meyakininya serta menetapkannya bahwa Allah mempunyai zat, ya. Namun kan kita tidak pernah bertanya bagaimana zat Allah itu, ya kan? Orang kan tidak mungkin bertanya tentang zat Allah, kan? Betul tidak, ikhwan? Seorang muslim itu yakin dengan keberadaan Allah, yakin dengan zatnya Allah, karena Allah itu wujud, ya, beneran ada. Maka ketika kita mendapatkan informasi tentang wujudnya Allah, kita kan tidak pernah bertanya, zat Allah itu gimana sih? Kan begitu ya? Nah, sebagaimana kita tidak bertanya kaifiyat zatnya Allah, berarti seharusnya kita pun tidak bertanya tentang kaifiyat sifatnya Allah. Karena pembicaraan tentang sifat itu adalah bagian daripada pembicaraan tentang zat. Begitu. Bisa dipahami ini? Nah, mereka akan paham kaidah itu sebetulnya. Kalau mereka tidak bertanya tentang zatnya Allah, padahal mereka meyakini tentang wujudnya Allah, tentang zatnya Allah, tapi mereka tidak bertanya tentang zatnya Allah, maka tentang sifat pun demikian. Karena ya, pembicaraan tentang sifat Allah itu merupakan cabang dari pembicaraan mengenai zat Allah. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Ketahuilah wahai saudaraku para pembaca yang budiman, bahwa manhajnya kaum salaf dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah manhaj isbat. Ini poin penting. Ahli sunnah, manhaj ahli sunnah terkait dengan nama-nama dan sifat Allah adalah manhaj isbat. Selalu menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya, baik berkaitan dengan nama ataupun sifat-sifatnya. Yakni mereka menetapkan apa adanya sebagaimana yang Allah telah sifatkan dirinya,
dan telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dengan mengetahui arti dan maknanya. Jelas, karena itu bisa dipahami arti dan maknanya. Seperti istiwanya Rabbul Alamin di atas arasy-Nya. Mereka mengetahui arti dari istiwa itu. Mereka tidak mengatakan bahwa kami tidak tahu apa makna istiwa itu. Demikian juga dengan wajah, tangan, tentang nuzulnya Allah, maji'ullah, datang turunnya Allah, dan lain-lain daripada sifat-sifat Rabbul Alamin. Manhaj mereka manhaj itsbat. Mereka tetapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang menetapkannya. Mereka juga memahami maknanya, karena itu diketahui dalam bahasa Arab para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mentakwil dengan takwil yang batil, mereka tidak merubah maknanya, tidak menolak maknanya, dan yang kemudian mereka tawakuf adalah tentang kaifiyatnya, karena itu tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kaum salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka telah mengisbat semua yang datang keterangannya dari Allah dan Rasul-Nya. Dan itu sebagai wujud keimanan kita kepada wahyu dari Allah. Begitu ya. Kan tidak mungkin Al-Quran yang 30 juz kemudian beberapa kalimat kita ingkari. Boleh enggak? Tidak boleh. Harus isbat. Kita tetapkan ini wahyu dari Allah. Satu huruf saja kita ingkari para jamaah, bisa batal iman kita kepada kitab Allah. Ya kan? Bagaimana kalau dengan satu kalimat? Bagaimana kalau dengan beberapa kalimat? Bagaimana kalau dengan satu ayat? Bagaimana kalau dengan beberapa ayat? Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Beliau kasih contoh lagi di sini. Misalnya mereka mengatakan Allah mempunyai wajah yang disifatkan dengan kebesaran dan kemuliaan yang layak bagi Allah. Allah mempunyai kedua tangan. Allah maha mendengar dengan pendengarannya. Allah maha melihat dengan penglihatannya. Allah datang pada hari kiamat nanti. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang akhir, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka tetapkan apa adanya sesuai dengan zahirnya nas Alkitab dan As-Sunnah. Mereka tetapkan. Kalau datang disebutkan Allah datang, ya datang. Begitu kan? Ditetapkan itu. Kalau disebutkan wajah, tangan, ya ditetapkan itu sebagaimana zahir nas. Apa yang nampak dari nas itu? Dengan mengetahui artinya. Jadi bukan ditetapkan, tapi artinya tidak mau menetapkan. Ahli sunnah menetapkan juga artinya. Namun, nah di sini yang tadi kita sampaikan, tanpa ada tahrif, merubah lafaz, karena yang merubah-rubah lafaz ini kebiasaannya Yahudi. Ya. Tidak merubah makna yang benar kepada makna yang batil, itu tahrif. Kemudian juga tidak mentakwil. Maksudnya adalah tidak mentakwil dengan takwil batil. Ya sebagaimana yang sudah dibahas. Dan pada hakikatnya takwil batil itu adalah tahrif. Juga tanpa mentafwid. Tafwid juga sudah kita bahas. Kemudian tanpa mentaktil. Mentaktil itu menolak, mengingkari atau menghilangkan sifat-sifat Allah. Juga tanpa mentamsil, yakni menyerupai nama Allah dan menyerupai atau menyamai Allah dengan makhluknya. Jadi jangan ditamsil, sifat Allah itu jangan ditamsil, disama-samakan, diserupakan ya dengan sifat makhluknya. Kemudian tanpa takyif. Ada istilah lain dari tamsil namanya takyif. Ya. Tamsil. Baik para jamaah. Apa nama lain tamsil?
Tashbih, ya. Tasyabuh itu kan menyerupai. Jadi ada istilah lain dari tamtsil namanya tashbih. Bukan tasbih membaca subhanallah, itu pakai sin, ya. Kalau tasyabuh itu pakai shin. Tashbihun. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu ya. Jadi istilah lain dari tamtsil adalah tashbih. Pakai shin, tashbih. Juga tanpa takyif. Takyif itu bertanya, bagaimana kaifiat dari sifat Allah itu. Nah, itulah akidah atau tauhid al-asma was sifat yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya, tauhid al-asma was sifat yakni meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, memiliki sifat-sifat yang maha tinggi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis sahih, dengan tanpa melakukan perkara-perkara tadi, dari tahrif, kemudian takwil, tafwid, ta'til, tamtsil atau tashbih, dan juga takyif. Inilah kebesaran dan ketinggian dari akidah salafus saleh ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya beliau memaparkan satu faidah yang luar biasa menarik, ya, tentang sekolahannya iblis, gitu ya. Tapi nanti saja ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu, ya. Tolong dikasih tanda sampai halaman 34 di paragraf terakhir ya. Tolong dikasih tanda. Soalnya satu pembahasan panjang-panjang gitu ya. Jadi kalau ngajinya sampai zuhur mungkin bisa selesai. Cuma kan antum ngeheng nanti. Taib. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Ya, intinya di muqaddimah pertama ini beliau banyak menjelaskan kepada kita tentang prinsip dasar ahli sunnah dalam tauhid asma wa sifat yang ternyata berseberangan jauh ya dengan para falasifah atau mutakallimin, ahlul kalam atau ahli filsafat. Taib, barakallahu fiikum. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti ada kisah tentang iblis ini, bahwa yang pertama kali mengamalkan tahrif itu adalah iblis. Nanti ada kisahnya. Jadi syekh besarnya ya, syekh besarnya, syekhul akbarnya para mutakallimin itu ya iblis gitu ya. Artinya guru besarnya, tuan guru besarnya itu ya adalah iblis laknatullah alaih. Karena yang pertama kali melakukan tahrif, saya kalau nyebut tahrif nggak usah bertanya lagi ya, kelamaan nanti. Yang pertama kali melakukan tahrif itu adalah iblis laknatullah alaih. Nanti ada kisah, saksikan di episode berikutnya. Sampai di sini teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Jadi kalau urutan belajar asma sifat itu kitab-kitabnya ya, itu mulai dari
Lum'atul I'tiqad. Itu kitab dasar. Jadi sebetulnya pembahasan kayak tadi itu kalau antum sudah belajar Lum'atul I'tiqad ringan aja itu. Gitu ya. Karena di situ dasar-dasar tentang tauhid asma was sifat. Kemudian nanti dari Lum'atul I'tiqad bisa masuk ke Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti ada kitab namanya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian dari Aqidah Al-Wasitiyah nanti masuk Aqidah Thahawiyah. Itu semuanya tentang asma dan sifat. Kemudian dari Aqidah Thahawiyah bisa naik ke namanya Tadmuriyah. Nah, Tadmuriyah ini sudah banyak membahas tentang ahlul kalam, ya, aqlaniyun, membahas tentang orang-orang filsafat, bantahan-bantahan terhadap mereka, begitu. Dan kitab-kitab yang lainnya, itu kitab-kitab dasarnya itu. Sudah pada belajar belum? Itu biasanya di pesantren. Itu kalau di pesantren namatin kitab-kitab itu, oh bisa tahunan itu. 3 tahun belum tentu selesai. Baik. Ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami nggak, Ikhwan? Karena belajar itu harus paham. Kalau nggak paham ya, tapi bisa dipahami aja. Iya. Ana tidak letterlock membacakan seperti yang di sini gitu ya, karena banyak hawasyinya. Jadi model bahasa beliau, bahasa tulisan beliau itu banyak hawasyinya. Hawasyi itu catatan dalam kurung. Catatan dalam kurung itu hawasyi. Sebetulnya poinnya nanti di ujung gitu. Tapi kadang hawasyinya panjang gitu. Nah, kalau sudah tahu alurnya, gaya pembahasannya sebetulnya gampang aja. Ya kan? Coba antum perhatikan di sini. Selalu ada dalam kurungnya itu. Baik. Jadi sebelum mulai nanti tolong dibaca dulu ya. Antum baca dulu supaya ketika dibahas seperti ini itu lebih mudah mengikuti alurnya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.